disadari oleh Dayang Sumbi, mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi pun menjadi sedih. Ia pun memohon kepada raja untuk mengasingkan diri di sebuah bukit dengan ditemani oleh seekor anjing jantan yang diberi nama Si Tumang. Untuk mengisi waktu luangnya selama pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Alkisah ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunannya terjatuh. Ketika itu, Dayang Sumbi sedang malas untuk mengambilnya. Terucaplah kata yang tidak disadarinya. Siapapun yang bersedia untuk mengambil peralatan tenunanku yang terjatuh, apabila itu lelaki, akan kujadikan suami. Seandainya itu perempuan, akan kujadikan saudara. Namun, tak disangka Si Tumanglah yang mengambil peralatan tenunan yang terjatuh itu dan diberikan kepada Dayang Sumbi. Tak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dayang Sumbi pun menikah dengan Si Tumang yang ternyata adalah titisan dewa. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang pandai. Sang Kuryang tak pernah menyadari bahwa Si Tumang adalah ayahnya. Sementara Dayang Sumbi tak pernah bercerita siapa sebenarnya Si Tumang itu. Pada suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu di hutan bersama Si Tumang. Namun, telah sekian lama mereka di sana tak dapat apa-apa. Hingga akhirnya, Sang Kuryang melihat ada seekor babi hutan di sana. Sang Kuryang mengarahkan anak panahnya tepat ke arah babi hutan itu. Namun, belum sempat anak panahnya dilepas, babi hutan sudah berlari bergelinang di dalam hutan. Si Tumang diperintah untuk mengejar, tapi dia tidak mau. "Tumang, kejar dia Tumang!" teriak Sang Kuryang. Si Tumang tidak mau. Sang Kuryang marah. Ia ambil anak panahnya tepat ke arah Si Tumang. Si Tumang menjerit kesakitan, lalu badannya ambruk ke tanah. Sang Kuryang menyembelih anjing itu, lalu mengambil daging dan hatinya, lalu dibungkus dan dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi memasak daging dan hati anjing itu dan dimakan bersama Sang Kuryang. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi bertanya kepada Sang Kuryang, "Sang Kuryang, di mana Si Tumang?" Sang Kuryang menjawab, "Tadi aku menyuruh anjing itu untuk mengejar babi hutan, tapi dia tidak mau. Akhirnya dialah yang kupanah dan kuambil daging dan hatinya." Apa? Hati Dayang Sumbi tak kuasa menahan amarah. Dipukulnya Si Tumang dan diusir dari rumah. "Pergi!" teriak Dayang Sumbi. Sang Kuryang terus mengembara hingga akhirnya bertemu dengan seorang petapa sakti dan diangkat menjadi muridnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sakti, dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Sang Kuryang bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Mereka pun berkenalan dan saling jatuh cinta. Ketika mereka sedang bercengkrama, tiba-tiba gadis itu terkejut ketika melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Sang gadis itu pun mulai menanyakan sebab-sebab terjadinya luka tersebut. Sang Kuryang pun menceritakan apa adanya. Gadis itu semakin terkejut dan berkata,
Dibunyikannya lesung hingga ayam berkokok. Para jin yang membantu Sang Kuryang pun mengira hari sudah pagi dan menghentikan pekerjaannya. Sang Kuryang marah. Apapun yang terjadi Dayang Sumbi, kau mesti jadi istriku. Dengan kemarahan yang tinggi, Sang Kuryang lantas menyumbat aliran Citarum, lantas dilemparkannya lah ke arah timur. Air yang semula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum rendah kemarahan Sang Kuryang. Lantas ditendangnya lah perahu besar yang telah dibuatnya itu hingga jauh